Market turun, chart warna merah di mana-mana, orang pada panik. Mereka jual rugi dan bahkan kehilangan uang. Sekarang gue kerja di salah satu sekuritas di Indonesia. Tiap hari gue ngeliat fenomena ini terjadi. Orang takut waktu harga turun, sedangkan waktu harga naik, orang serakah. Orang-orang pada beli saham-saham yang nggak jelas, berharap bisa naik 10 atau bahkan 100x dalam waktu yang singkat. Dan justru karena hal itu, gue tetap cicil Bitcoin. Bukan karena hype, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena gue paham bagaimana Bitcoin itu punya fundamental yang bagus, yang kuat. Dan di video ini gue mau jelasin alasannya kenapa gue tetap cicil Bitcoin walaupun gue sekarang kerja di sekuritas. Selama lebih dari satu dekade, Bitcoin menunjukkan pola yang sama. Dari $1 naik ke $100, ke $1.000, 10.000, dan bahkan yang terakhir 100.000. Dan kenaikan ini bukan tanpa penurunan ya. Penurunan itu pasti ada. Tapi pada akhirnya harga itu selalu kembali ke atas dan mencetak uh, all time high yang baru. Sejarahnya menunjukkan satu hal. Mereka yang sabar, menunggu, yang bisa bertahan melewati volatilitas harga, yang nggak terguncang sama noise-noise yang nggak jelas di luar, justru itu yang menjadi pemenang. Karena di Bitcoin, waktu adalah teman terbaik. Hold selama 5 tahun, dan secara historis, hasilnya selalu profit. Bitcoin itu punya sistem yang unik. Setiap 4 tahun sekali, jumlah Bitcoin baru yang masuk ke pasar itu dipotong setengah. Dulu, reward miner itu 12,5 Bitcoin per blok setiap 10 menit. Lalu turun ke 6,25 dan sekarang karena halving di 2024 terakhir itu 3,125 Bitcoin per bloknya. Dan akan terus berkurang setiap 4 tahun sekali, dipotong setengah. Artinya, Bitcoin baru yang tersedia itu semakin sedikit. Supply yang muncul ke market. Bukan karena kebijakan atau keputusan manusia, tapi ini karena kode yang sudah ditetapkan sejak awal oleh Satoshi Nakamoto. Dan inilah yang membuat Bitcoin itu langka, dan semakin langka seiring waktu. Sekarang bayangin ini, supply Bitcoin baru itu dipotong setengah. Sementara itu, jumlah orang yang mau beli Bitcoin itu cenderung terus bertambah. Supply-nya turun, demand-nya naik. Dan ketika permintaan naik, sementara ketersediaan Bitcoin itu berkurang, harga ya otomatis naik. Ini bukan teori macam-macam. Ini hukum dasar ekonomi. Bitcoin baru semakin sedikit, sedangkan em, orang baru yang ingin punya Bitcoin itu semakin banyak. Dan di titik itulah terjadi yang namanya supply shock. Tapi ada satu hal penting. Bitcoin itu nggak naik dalam garis lurus. Di dalam perjalanannya, selama Bitcoin udah em, 17 tahun ya, harga itu bisa turun 30 bahkan 50%. Dan itu yang membuat banyak orang terasa menakutkan, seperti yang sekarang ini. Tapi sejarah menunjukkan penurunan besar itu sering terjadi, tapi penurunan itu adalah harga yang harus dibayar oleh orang-orang untuk mendapat kenaikan yang jauh lebih besar. Jadi turun 50%, seperti kayak sekarang ini. Itu menjadi bagian dari perjalanan menuju kenaikan 10 kali lipat ke depannya. Jadi Bitcoin itu bukan tanpa resiko, bukan tanpa tekanan, tapi setiap hasil yang besar selalu datang bersama resiko. Jadi pertanyaannya sekarang, apa strategi yang masuk akal? Buat gua sederhana, cicil beli secara konsisten dan hold selama minimal 5 tahun. Kalau gua sendiri, gua nggak akan jual. Gua bakal hold lebih dari 5 tahun. Entah kapan gue jual. Bukan mencoba menebak harga besok, bukan mencoba timing market. Dan yang kedua, jangan dengarkan noise di luar. Berita, rumor, ya,
atau opini kalau kalian buka sosial media ya, kayak misalnya buka X, Instagram atau apa-apa, seringkali itu cuman memicu emosi. Jadi itu harus dihindari menurut gua. Harus bisa milah-milah mana berita yang bagus ya, mana berita yang bisa terverified, mana yang enggak. Dan yang ketiga, jangan panik saat harga turun. Memang ini susah ya, tapi volatilitas itu bagian dari perjalanan. Dan yang paling penting, jangan cek harga setiap saat. Karena ini yang bisa dibilang bikin stres ya. Kalau belum biasa, melihat turun 3-5%, udah stres. Jadi, jangan lakukan itu. Karena dalam perjalanan ini, again ya, gue ngomongin sekali lagi, waktu adalah teman sejati. Di market, kebanyakan orang itu bereaksi. Mereka panik saat harga turun, mereka trading tanpa rencana, mereka mencoba untuk timing di market. Artinya, mencoba untuk menebak beli di harga yang murah dan jual di harga yang paling tinggi. Padahal itu sulit dilakukan, nggak ada yang tahu gitu. Dan seringkali mereka malah capek sendiri, ujung-ujungnya rugi. Sedangkan gue di sini, gue memilih jalan yang berbeda. Gue sabar, gue yakin, ya, karena dalam investasi itu, patience, kesabaran, dan juga conviction, keyakinan, itu sangat-sangat berharga ya untuk investasi jangka panjang. Banyak orang yang tiga, banyak orang yang gagal itu karena mereka tidak mampu bertahan ya. Mereka nggak bisa hold Bitcoin selama paling nggak 5 tahun. Padahal seringkali hasil terbaik itu datang kepada mereka yang bisa menunggu, bisa sabar ya. Seperti yang dikatakan oleh Morgan Housel. Ini seorang penulis buku terkenal The Psychology of Money. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu, udah pernah baca. Jadi Morgan Housel tuh bilang, the best investors in the world are really good at doing nothing for long periods of time. Ya, jadi artinya investor terbaik di dunia itu mereka yang bisa tanpa melakukan sesuatu untuk periode jangka panjang. Artinya setelah mereka beli, ya udah mereka yakin akan suatu aset, mereka tinggal nggak usah dibuka chartnya setiap hari ya, tunggu sampai membuahkan hasil. Kurang lebih kayak gitu yang dikatakan sama Morgan Housel. Oke, thank you buat yang udah nonton video gue yang singkat ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.